Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ramadan Munaisehe, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan learning journal pembelajaran sinkronus dan asinkronus agenda 3. Pada pembelajaran sinkronus dan asinkronus terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pemaparan terkait tugas manajemen ASN, Smart ASN, dan literasi digital. Yang kedua, pembahasan rancangan aktualisasi, dan yang ketiga, pembuatan video aku dan instansiku menuju Smart Governance. Pertama adalah terkait dengan pemaparan terkait tugas manajemen ASN, Smart ASN, dan literasi digital. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin hanya sebagai review saja, yaitu manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Terdapat 2 jenis aparatur sipil negara, yaitu pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pengelolaan ASN berlangsung dalam sebuah siklus yang terstruktur, meliputi 8 tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan pemberhentian. Berikutnya terkait dengan Smart ASN yang menggambarkan 8 karakter utama yang harus dimiliki ASN di era digital, yaitu integritas, nasionalisme, kemampuan TI, wawasan global, bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Berikutnya yaitu terkait dengan literasi digital yang dibangun di atas 4 pilar kompetensi digital ASN. Yang pertama, digital skill, cakap bermedia digital. Yang kedua, digital culture, budaya digital. Yang ketiga, digital ethics, etika digital. Dan keempat, digital safety, keamanan digital. Selanjutnya, kami juga membahas terkait dengan sistematika penulisan rancangan aktualisasi yang terdiri atas pendahuluan, meliputi latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Kemudian yang kedua yaitu rancangan aktualisasi, meliputi deskripsi organisasi termasuk profil, visi, misi, dan nilai-nilai. Deskripsi isu, analisis isu, argumentasi terhadap core issue terpilih, nilai-nilai dasar profesi ASN, matriks rancangan, jadwal kegiatan, kendala, dan antisipasi. Dan yang terakhir yaitu penutup. Kemudian pada pembelajaran asinkronus, saya diberi tugas untuk membuat video terkait dengan aku dan instansiku menuju Smart Governance. Pada segmen pertama terkait dengan aku, saya menjelaskan terkait dengan penempatan saya sebagai CPNS penata kelola pemilu ahli pertama di Komisi Pemilihan Umum Kota Mobagu yang ditempatkan di subbagian sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia, dan sedang membentuk diri menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan berdedikasi. Segmen kedua, saya menjelaskan terkait dengan poin instansiku. Saya menjelaskan KPU Kota Mobagu sebagai institusi penyelenggara pemilu yang memiliki peran strategis dan konstitusional dalam kehidupan demokrasi di Kota Mobagu. Sebagai lembaga yang diamanahkan menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, KPU Kota Mobagu berdiri di atas fondasi integritas, kemandirian, dan akuntabilitas. Di segmen ketiga mengenai rencana kontribusi, sebagai bagian dari subbagian sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM, saya merancang 3 kontribusi nyata dalam mewujudkan Smart Governance di KPU Kota Mobagu. Pertama, sosialisasi berbasis digital. Yang kedua, penguatan kapasitas SDM internal. Dan yang ketiga, pendidikan pemilih yang inklusif. Demikian learning journal pembelajaran sinkronus dan asinkronus agenda 3 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.